teman-teman, selamat datang lagi di Merdeka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu yang paling menyenangkan dari Merdeka adalah saya memulai dengan banyak banget pertanyaan dan selalu ditemani oleh teman baik yang hari ini super spesial. Hai Bang Salman Subakat, apa kabar Bang? Baik, langsung ini ya, kepikiran ratusan email dan ribuan chat. Ratusan email, ribuan chat, teleponan yang sering banget. Jadi ini percakapan yang mungkin sebagian sudah terjadi sebelumnya, tapi belum pernah ditayangkan untuk dinikmati bersama-sama dengan teman-teman. Tapi yang selalu aku rasakan juga setiap ngobrol Bang Salman, walaupun udah pernah ngomongin topik itu, tapi kayak selalu ada barunya gitu ya, selalu ada tambahan ide, selalu ada pandangan baru. Itu kayaknya karena lu suka banget baca deh. Karena bener gak? Aura guru gitu. Jadi bawahnya pengen kelihatan berprestasi. Bukan lah. Ini kan bukan prestasi dalam bentuk nilai, tapi kayak memberi nilai tambah gitu ya. Memberi nilai tambah dalam diskusi. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga akan menikmati percakapan hari ini. Kita akan bahas topik spesifik Bang Salman tentang kewirausahaan. Tapi lagi-lagi kalau ngomong kewirausahaan itu kita selalu aku pengen dengar mungkin refleksi ya. Pribadi bagus, ya Bang. Waktu bangun bisnis, terus bisnisnya yang aku selalu pelajari dari Bang Salman juga bukan cuma soal dapat revenue gitu ya, tetapi selalu memikirkan dampak sosialnya. Itu journey-nya tuh gimana sih Bang? Wah, berapa hari? Ini sebetulnya Mbak Ella udah sama saya udah ngobrol 7 tahun ya. 7 tahun. Terus kalau ceritanya gini ya, kan kalau sejarahnya memang keluarga kami itu ada darah pengusaha lah. Betul. Nasabnya gitu ya. Jadi kalau kakek itu guru yang mau cari penghasilan tambahan dengan dagang. Terus mungkin juga anaknya pengusaha juga, tapi kalau dari jalur nenek itu memang pengusaha. Dari bapak Subakat juga, walaupun bapak tuh profesional jadi CEO, itu juga sebenarnya pengusaha juga gitu. Dan tapi pernah jatuh. Jadi saya ngelihat tuh perjalanannya tuh jadi Paragon tuh punya darah pengusaha, tapi juga dibesarkan oleh 2 profesional gitu, Pak Subakat sama Bu Nur Hayati. Nah, refleksinya gini, tahu-tahu perusahaannya besar aja. Nah, repotnya itu ketika ditanya kuncinya kan Mbak Ella ngikutin ya. Bu Nur kan selalu bilang pertolongan Allah gitu. Betul. Sampai pada hadis kan tuh negur gitu. Bu, kalau terus-terusan gini orang nggak dapat jawaban. Orang nggak dapat jawaban gitu. Jadi Ibu harus bilang pertolongan Allah yang diusahakan. Sebetulnya baru ketemu entrepreneur dalam dunia akademis atau istilah bisnis itu intens tuh 5 tahun yang lalu lah. Jadi akhirnya ada Mas Toro kan Mbak Ella pernah lihat tuh. Jadi ini sama banget sama yang diajarin di sekolah-sekolah bisnis. Jadi di riset baru kita juga sadar gitu. Ternyata ini loh yang namanya entrepreneur. Dan gitu. itu tuh munculnya sebetulnya bukan kayak teori yang dipikir-pikir, tetapi apa yang sudah dijalankan sedemikian lama, apa yang sudah diusahakan, itu yang kemudian dicari gitu ya Bang, kerangkanya, prinsip-prinsipnya. Kalau kita mendefinisikan entrepreneurship ala Paragon gitu ya, kalau Bang Salman kan sekarang mimpin Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Center itu tuh apa aja yang diperlukan. Jadi kalau dulu simbolnya, Wardah bagus gara-gara ini kali ya, mereka keluarganya fokus ke pendidikan, anaknya masuk ITB, UI gitu ya, terus benar-benar serius belajarnya, makanya bisa menjalankan perusahaan dengan baik gitu kan. Nah kita baru tahu berarti nguasain teknologi gitu. Dan ternyata nggak harus ke kampus bagus, tapi yang penting cinta sama teknologi, pengen bikin produk yang terbaik. Nah kita akhirnya baru sadar, emang pengusaha itu sangat cinta sama apa yang dia buat gitu. Dia panggil expert. Nah terus lama-lama jadi tervalidasi, misalnya ketika kita ke China tuh misalnya Mbak Ella, ternyata yang di sana itu pengusahanya rata-rata malah lulusan SMA. Karena kalau pendidikannya bagus jadi birokrat kan di sana. Nah tapi tetap walaupun mereka lulusan SMA bahkan SD, mereka tuh memang suka
teknologi, cara bikin produk, bikin sesuatu yang bagus gitu. Jadi makin lama makin solid lah pemahaman terhadap ini nih entrepreneurship gitu. Jadi pada saat Paragon itu mendefinisikan entrepreneurship, sebetulnya kemampuan untuk tahu lebih banyak tentang teknologi, kemampuan berinovasi itu tuh memang kayak DNA utamanya lah ya di situ. Kalau tadi balik ke omongan soal values gitu ya Bang, tadi kan sebetulnya anak-anaknya berpendidikan, percaya sama bahwa ini nih pertolongan Allah dan sebagainya, itu kalau ngomong nilai-nilai utama yang selama ini di keluarga tuh di garis bawahi gitu ya atau apa, itu tuh sebetulnya itu juga kadang-kadang diamplifikasi sama netizen. Apa yang diamplifikasi sama netizen? Jadi netizen ternyata wah luar biasa keluarga ini mendukung pendidikan Indonesia and so on. Saksi, testimoni keluarga Paragon dan semua, bukan cuma keluarganya. Ini yang ajaib ya teman-teman, bukan cuma keluarganya, semua karyawannya itu sangat amat peduli pendidikan dan pedulinya sampai melakukan aksi juga. Jadi itu satu ya, sangat peduli pendidikan. Terus apalagi? Nah, ketika tadi janjian jangan serius gitu. Jangan serius. Cinta pendidikannya tuh gini. Nah ini menarik karena kan Pak Subakat Bu Nur itu kan pengusaha yang turun tiba-tiba kan ekonominya, karena Bu Nur kan kakek itu meninggal di usia 40-an, persisnya 44 apa. Jadi ibu tuh single parents gitu. Jadi ya otomatis usaha kan nggak jalan. Jadi kayaknya nggak pernah mimpi tuh kalau usahanya anaknya tuh bakal jadi pengusaha tuh nggak kepikiran. Bahkan jadi akademisi rata-rata keren-keren ya, ada jadi profesor gitu. Terus Pak Subakat juga sama, karena Pak Subakat itu ekonominya turun, keluarga tentara, jadi naik lagi tuh karena beasiswa. Jadi kita tuh cuman taunya pendidikan mengangkat harkat hidup gitu. Karena zaman dulu kan nggak neko-neko kan, udah kerja aja yang baik gitu ya, kerja di perusahaan yang bagus. Nah tapi ternyata nilai-nilai usaha, refleksi kalau nggak ada pendidikan, saya akan tetap tidak naik gitu. Kehidupan kehidupannya nggak naik. Jadi kita di keluarga tuh cuman pendidikan adalah tempat terbaik untuk mengangkat kehidupan sebuah keluarga. Dulu cuma gitu aja. Jadi tadi pendidikan itu eskalator yang paling baik gitu ya. Terus yang kedua tadi yang awal tadi dibahas juga kayak selalu pengen tahu, selalu pengen mengadopsi teknologi. Betul. Beneran cuma itu, nggak pengen kaya. Gue pengen kaya gitu. Gue sebagai keluarga kepengen punya. Karena kalau orang ngomongin value sebagai pengusaha tuh Bang, yang kita sering dengar gitu ya, bahkan makin kencang lagi nih generasi sekarang tuh adalah kayak ya kalau lu mau jadi pengusaha syarat utamanya lu harus keping kaya sekaya-kayanya, karena itu yang akan mendorong untuk kemudian mencapai si target itu gitu. Kepingin kaya nggak? Nah mungkin kepengen tapi nggak berani mimpi itu gini. Jadi lucunya ya. Pak Subakat kan sangat sering baca buku. Jadi bukunya tuh banyak banget. Jadi di situ ada paradoks, kalau lu nggak pengen kaya, justru lu lebih kaya lagi. Nah itu baru keluar di TikTok akhir-akhir ini kan. Risikonya you don't do it for business itu sebetulnya bisnisnya bakal lebih besar lagi. Betul, aku percaya banget sih itu. When you don't do it for money, maka duitnya tuh justru bakal. Jadi yang akan datang tuh ya duit ditambah 100 hal yang makanya lain kan, gitu. Waktu itu mungkin bukan survival ya, makanya kan saya masuk elektro misalnya, Mas Harman masuk kimia, Dokter Sari jadi dokter. Itu sebetulnya puzzle-nya itu nggak kelihatan bahwa ini bakal jadi perusahaan kosmetik besar. Bahkan saya mulainya dari membuat toko kosmetik karena sesimpel waktu itu, wah this is going to be komputer era lah. Dan waktu itu hardware, nggak kepikiran internet gitu kan. Jadi saya masuk elektro, tapi ternyata tadi secara unconscious kalau dijalanin aja, akhirnya kemampuan insinyurnya itu dipakai untuk berpikirnya logis, habis itu baca angka, terstruktur gitu. Jadi dan itu membantu buat membantu. Nah, jadi cerita suka teknologi itu baru pas memang kalau suka pendidikan juga, karena akhirnya bisa punya talent yang passionate buat ngebangun R&D, ngebangun sistem IT gitu. Dan itu jadi bagian dari budayanya, karena kalau pemimpinnya seperti itu, maka pada saat ngerekrut Paragonian dan sebagainya tuh juga ya pasti jadi nyari yang karakteristiknya gitu. Mirip. Jadi dulu nggak mimpi lah kayak bakal segede ini punya R&D itu nggak mimpi, cuman mungkin
satu-satunya cara yang kita tahu kali ya Mbak Ella ya, karena ibu kan juga R&D. Iya, jadi kita taunya itu ya kita jalanin aja. Nah, baru tuh senengnya tuh kayak justru itu entrepreneur itu biasanya mulainya dari apa yang dia punya. Jadi dia nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi bapak engineer, ibu R&D, ya kita mulainya dari bikin produk dulu. Jadi ngelihat aset yang sebetulnya udah ada di diri kita masing-masing, aset yang udah ada di orang yang ada di sekeliling kita, dan kemudian gimana mengusahakan gitu ya, apapun yang udah dimiliki untuk jadi modal usaha gitu. Jadi modal usahanya tuh justru bukan duitnya dulu gitu. Jadi ya, tetapi sama seminar-seminar itu. Yang seminar-seminar yang ini nyari pinjaman dulu untuk dapat modal, tapi lupa untuk refleksi ke modal yang udah ada di diri sendiri itu sebetulnya apa. Nah, tapi sekarang kan kalau ngomongin modal ya udah kaya banget gitu ya. Tadi terlepas dari awalnya nggak kepingin kaya, dan sebenarnya aku anak-anaknya Bang Salman, Bang Harman tuh muridku gitu ya. Jadi salah satu yang sering didengar tuh yang kayak, wah kita ternyata lebih kaya dari Raffi Ahmad gitu ya. Tapi halo Bang Raffi. Hai Raffi. Didoain supaya Raffi Ahmad lebih kaya daripada Paragon. Semua orang buka lapangan kerja. Ya, semua orang, tapi ternyata sesudah kaya, terus salah satu yang netizen suka bahas juga tuh hidupnya tuh nggak kayak orang kaya raya. Itu tuh value apa tuh Bang? Kayaknya gara-gara, nah ini anaknya itu ya, diwawancara jadi keinget juga. Jadi kayaknya pas bakat observe kayaknya ya, beberapa role model pada saat itu. Kayaknya yang sering disebut tuh Pak Ciputra ya. Pak Ciputra itu katanya hidupnya sederhana, nggak ganti mobil, tapi seneng banget punya karyawan yang pinter-pinter. Jadi definisi kayaknya itu punya tim yang keren. Bahkan kalau joke-nya itu yang keren tuh kalau mobil karyawannya bagus-bagus. Gitu. Jadi yang paling mengharukan tuh yang kayak misalnya anak berlima bidik misi gitu ya. Terus datang ke kawinan dosen punya mobil tuh, dosennya tuh terharu banget ya. Terus dosennya juga salah, lagi dikirain si Arfi gitu, padahal bukan. Padahal Terios baru misalnya. Tapi kan karena nggak tahu gitu. Tapi kan bahagia banget gitu lihat kayak gitu. Jadi dan saya juga makin seneng sih, karena di internet tuh kan definisi kaya itu apa sih gitu. Kan bisa bikin orang lain lebih kaya, itu kan lebih, dan bisa menciptakan itu. Menciptakan organisasi gitu ya, menumbuhkan orang dan sebagainya. Jadi aku ingat juga salah satu percakapan kita Bang, bedanya pengusaha dengan self-employed gitu ya. Itu tuh adalah kemampuan untuk mengkreasi, untuk membangun tim gitu ya. Iya, terutama tim sih. Terutama tim ya. Itu juga yang kayaknya masih banyak yang salah tuh teman-teman. Banyak yang merasa dirinya pengusaha, banyak yang ngerasa dirinya tuh UMKM gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam definisi yang utuh tuh entrepreneurship tuh salah satu karakteristiknya ya tim yang kuat tadi gitu ya. Jadi organisasi yang terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan usahanya gitu. Kalau self-employed itu ya tentang diri kita aja gitu ya Bang ya. Betul. Even sampai ke skala kecil tuh kayak misalnya ibu warung bikin SOP sederhana terus seneng banget lihat timnya pinter, itu mungkin lebih pengusaha daripada orang yang misalnya di broker murni gitu. Tapi bagus juga, dua-duanya kan perlu ya. Tapi dia tuh mimpi gitu suatu saat jadi swalayan suatu saat. Nah itu nih yang sebetulnya the real pengusaha tuh yang ini. Yang punya kemampuan untuk memperbesar skala dari apa yang dia usahakan, punya mimpinya. Terus bisa mengempower organisasinya. Nanti kan larinya hubungan jangka panjang sama rekan bisnis gitu. Jadi kalau ditanya ya tadi ya, untuk jadi pengusaha itu tentu beda untuk jadi orang yang self-employed atau jadi calo dan sebagainya gitu. Tapi susah atau susah banget? Saya aku udah tahu pasti nggak gampang, tapi apakah susah aja atau susah banget? Berakit ke hulu lah ya, susah banget di awal pasti. Susah banget di awal. Tapi ujungnya enak gitu kan. Jadi kan banyak juga teman-teman pengusaha kayak, iya ya saya baru sadar yang susah itu ketika saya keluar dari kota, terus toko saya itu siapa yang nerusin, kok Paragon lancar ya buka tiap daerah gitu kan. Ya memang kuncinya mikirnya harus panjang kan. Kita aja baru nyaman, kayak saya ini baru nyaman untuk ke toko itu setelah 12 tahun kerja. Jadi
kalau tim kita keluar masuk, rasanya nggak mungkin dia bisa nge-build hubungan yang baik sama toko kan. Jadi ketika dia udah bisa membangun hubungan baik, terus baru pergi, kayak sekolah jadinya kan. Betul. Kan nggak mungkin kuliahnya dikompres setahun gitu. Jadi harus ada proses belajarnya. Proses belajarnya. Jadi masing-masing orang yang kerja di situ ada proses belajar. Kita sebagai pengusaha juga ada proses belajarnya gitu ya. Dan perusahaan itu jadi kayak sekolahnya gitu ya, buat si pengusaha maupun buat si karyawannya gitu. Iya sih, masuk akal. Jadi kalau orang yang nggak senang belajar, kalau orang yang nggak punya motivasi internal buat pengen tahu, bisa nggak jadi pengusaha? Harusnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Ingat-ingat tuh teman-teman, motivasi internal tadi numbuhin orang. Kan misalnya kan pengusaha tuh ngumpulin dulu, misalnya katakanlah dia kepala cabang bank atau misalnya dia anaknya seseorang. Ketika dia bikin sesuatu kan pertanyaan pertama talentnya harus lebih bagus dari yang besar, ya kan? Misalnya saya mau bikin bank kredit rakyat gitu ya, ya kan harus lebih bagus, apa-apa harus sendiri. Nah dia kan harus ngasih contoh kan, gimana kalau perusahaan besar 10 orang, kita 4 orang aja cukup. Kalau dia nggak bisa ngajarin, kan nggak mungkin orang ini tiba-tiba bisa. Makanya kalau saya sangat yakin pengusaha yang baik itu seharusnya guru yang baik juga di kantor. Kalau nggak, bingung kan, gimana sih kok bisa ngerjain 4 bidang, marketing iya, keuangan iya, SDM iya, kok bisa di satu orang gitu. Dan itu jadi kunci buat mengembangkan usahanya sebenarnya kemampuan buat mengembangkan timnya gitu kan Bang. Kalau timnya nggak berkembang, usahanya nggak berkembang, kira-kira gitu. Kita lanjutin ngobrolnya Bang. Nih aku tahu banyak banget yang penasaran. Tadi Bang Salman bilang jadi pengusaha tuh susah banget, apalagi di awalnya. Nah, berusaha bersama keluarga, ada ibu, ada bapak, ada istri, ada kakak, ada adik, gitu. Itu lebih dari susah banget atau sebetulnya itu faktor yang mempermudah? Ceritain dong dramanya atau apanya tuh gimana sih? Gini, kayak ngebangun family business tuh buat di Indonesia tuh masih jarang. Dan semua orang terjebak dalam generasi pertama membangun, kedua membesarkan, ketiga menghancurkan. Iya, sedih banget kalau denger itu. Padahal nggak kayak gitu ceritanya. Jadi karena kalau bukan family business bahkan nggak usah generasi kedua, kadang-kadang 3 tahun berantem aja udah. Betul. Justru kayak transisi kepemimpinan suksesi biasa aja udah guncangan besar. Nah, tapi kita ya untung ya karena edukasi segala macam kita lihat banyak kok family business yang ya hampir semua bisnis di dunia ini masih kuat family bisnisnya kan, even Toyota, Astra, itu jadi kita believe lah family business bakal bisa. Itu satu. Nah kedua memang di mentoring sama Pak Sebakat itu banyak bantu sih. Jadi si generasi pertama nih sangat berperan. Sangat. Jadi yang pertama kali dilakukan itu justru mentoring, bukan kayak ngasih target gitu loh. Saya masih inget banget, saya juga baru ya unconsciously coaching dan fasilitasi yang Pak Sebakat itu nemenin saya jadi salesman tuh bener-bener nggak ngasih surat tugas, terus bilang ordernya kurang banyak. Saya baru tahu bahwa dunia kerja itu target itu tuh baru belakangan. Jadi memang bener-bener didampingi gitu. Banget dan sangat ini bukan tradisional ya, value tradisi gitu ya, kayak tradisi Jawa gitu kan. Jadi nggak pernah dimarahin, di empower itu udah jalan dari ini. Jadi menurut saya thanks to Pak Sebakat dan Bu Nur tuh ngasih a good experience di awal. Tapi awalnya sempat consider gue nggak mau kerja di family business nggak? Aku udah tahu sebenarnya jawabannya ini, tapi kita dengarkan. Kayaknya enggak ya, kita suka bahas tuh ini jangan-jangan cuci otak. Dari kecil gitu ya, sambil disuapin nanti kerja ya. Karena ya mungkin ada attraction, mungkin ada intuisi kali ya, kayak Bu Nur sebagai formulator bagus kan. Jarang perusahaan tuh dulu didirikan oleh saintis gitu, jadi kayak mungkin nggak conscious tapi kayak ngerasa gitu loh, pasti ini bisa gitu kan. Tapi kalau anak sekarang tuh Bang, kan banyak banget istilah yang kayak nepo baby lu gitu ya. Jadi justru jadi banyak banget yang jauh lebih ragu-ragu untuk kemudian ya meneruskan bisnis keluarga atau bahkan nggak usah meneruskan bisnis keluarga, masuk ke bidang yang sama gitu ya dengan apa yang dilakukan orang tuanya tuh belum apa-apa udah dijudge duluan ya, lo nggak akan bisa kalau dari. Nah itu tuh pernah nggak ada pertanyaan kayak gitu tuh? Bukan cuma pernah ada di satu seminar yang cuma itu terus ternyata si championnya itu bilang aku tuh bikin sendiri, nggak kayak moms
Itu jadi kayak Nepo Baby itu dari tahun berapa saya bilang. Wah dulu saya nggak bisa jawabnya, saya bilang. Sekarang udah punya jawaban. Oh saya udah tahu. Saya bilang orang tua saya kaya, tapi saya bikin jadi jauh lebih kaya gitu. Gitu ya, jadi ratusan kali. Ratusan kali lebih kaya. Mudah-mudahan generasi ketiganya ratusan kali lagi. Nah tapi untuk bisa sampai ke kepercayaan diri itu gitu ya, bahwa gue nih sukses nih bukan semata-mata karena dikasih orang tua atau karena faktor keluarga, tapi ada sesuatu yang aku kontribusikan. Itu butuh berapa tahun kira-kira Bang Salman sampai pede ngejawab gitu tuh? Role modelnya itu emang bagus. Jadi Bu Nur kan orangnya empowering ya. Jadi nggak pernah kelihatan marah-marah sama karyawan. Pak Subakat juga sama karyawan tuh pakainya dialog. Jadi waktu perusahaannya kecil, kita ngelihat keseharian itu nyaman sih sebetulnya. Jadi kayak ada magnetnya juga untuk kemudian ikutan ke dalam situ ya. Jadi, bukannya pengen kabur dan atau usahanya kan di rumah. Jadi kayaknya Pak Subakat teman-teman kita yang Chinese itu kan punya tradisi kayak usaha tuh jangan pindah-pindah. Jadi kita emang tiap hari ketemu sama karyawan. Nah jadi karyawannya mungkin ngelihat Pak Subakat Bu Nur juga mendidik anaknya bagus. Jadi waktu kita masuk ya pasti nggak smooth ya 100%. Tapi mereka juga udah nunggu sih sebetulnya. Dan kepingin. Jadi sebetulnya yang diturunkan itu lebih ke nilainya gitu ya Bang. Jadi perusahaan ini maknanya apa, budayanya seperti apa, itu udah kayak seolah-olah memang terintegrasi. Betul. Budaya yang diterapkan di perusahaan dengan budaya yang diterapkan di rumah gitu ya. Jadi kayak benar-benar rasanya tuh langsung nyaman, langsung merasa memang ini jadi bagian dari keseharian. Kan pabrik kan di atas rumah waktu itu kan. Jadi kayaknya benar-benar work life integration ya. Kalau sekarang milih karyawan, terus ada belief kayak kerjaan tuh memang sepenting itu. Itu memang udah dari awal rekrutmen. Kita di rumah itu paling cuma 3 jam, di kantor 8 jam. Jadi waktu ngerekrut pun benar-benar yang kita suka bercanda gini, kita ngerekrut orang kayak milih mantu loh gitu kan. Jadi mereka juga langsung ternyata benar loh ada mantunya yang dari karyawannya. Modus itu kayaknya modusnya Bang Salman aja. Aduh, MT kan, manajemen trainee jadi MT juga menantu. Oke. Kalau saran buat karyawan nih Bang, karena selain nggak mau ikut family business, salah satu fenomena yang lain juga kalau mau apply ke kantor itu juga katanya Gen Z sekarang tuh lebih pengen apply ke BUMN gitu ya misalnya dibanding atau kalau misalnya pun sama-sama perusahaan swasta itu maunya ke jangan family business deh, ruwet dan sebagainya. Benar nggak itu? Benar, ruwet in a good way kan. Ruwet in a good way kan kayak tiba-tiba kita bisa dikasih kepercayaan tambahan. Kalau dulu kan di luar job desk-nya jarang gitu. Tapi sekarang kan banyak literatur kan. Misalnya buku Net Zero, Gen Z kan seneng banget tentang sustainability. Ternyata ketika jalan bareng tuh yang pertama kali mencapai Net Zero tuh justru dari 10 yang di buku itu 9 family business. Karena mereka mikirnya lebih jangka panjang. Betul. Dibandingkan dengan kepemimpinan yang ganti-ganti setiap siklus gitu ya. Jadi kalau buat tujuan-tujuan keberlanjutan gitu ya, sebetulnya tempat di mana kita bisa berkontribusi dan benar-benar ngasih impact tuh family business tuh banyak ruangnya untuk long term gitu. Dan bahkan kan sekarang banyak directors yang usianya kira-kira 40-43 tuh karena sudah dipetakan. Jadi kalau pengen lebih purpose driven, pengen lebih entrepreneurial, terus lihatnya lebih holistik, mereka udah mulai pindah nih Mbak Ella ke family business, bahkan dari perusahaan-perusahaan multinasional idaman lah. Jadi sebetulnya makin mendorong family business untuk nggak ragu-ragu lah untuk berkembang. Nanti kalau udah gede pasti banyak yang mau bantu. Dan ini terutama buat second generation setuju sih. Jadi harus lebih jangan terpaku sama yang generasi satu itu kayak kutukan gitu kan. Harus nemu cara baru juga gitu ya. Iya, harus sering ngobrol sih. Kalau inget-inget sekarang nih Bang, tadi kan udah ada proses transisinya tuh ya. Dari mahasiswa, bahkan dari kecil gitu ya untuk kenal family bisnisnya, proses belajarnya tadi Bang Salman juga udah bilang ada yang di elektro, ada yang di farmasi gitu. Tapi ada yang diseselin nggak? Satu hal yang kayak harusnya pas gue sekolah dulu nih, gue tuh belajar ketemu pendidikan terlambat atau enggak? Enggak bercanda. Harusnya jadi guru ya? Iya. Jadi kalau diseselin itu kalau lebih terstruktur
struktur, kayaknya lebih gampang ngajarin ke orang. Oke. Saya merasa tuh pendidikan itu menstrukturkan pemikiran sehingga bisa di-copy. Ternyata kalau tidak terstruktur itu jadi lebih susah untuk mengcopy, untuk menumbuhkan leader. Jadi kalau ngomong kenapa ada Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Institute itu juga karena kepingin menstrukturkan ini dan kemudian nyebarin supaya lebih banyak paragon-paragon yang lain yang baru. Yang di internal maupun di eksternal. Oke. Tapi kalau yang paling berguna apa? Kalau paling berguna cuma boleh belajar satu hal waktu sekolah dulu, kira-kira yang paling berguna buat sekarang itu apa, Bang? Sebetulnya ya karena ini kan kita kemarin ngobrol kan Bella di Harvard ngajarin apa, belajar apa gitu ya. Saya kan lagi belajar entrepreneur di Babson. Sebetulnya yang paling berguna tuh self awareness ya. Self awareness. Iya, ini saya berusaha taat. Ini jawaban yang pasti kalau teman-teman belum kenal Bang Salman gitu ya, itu pasti bakal kaget lah kok self awareness, kirain apa financial projection kreatif, atau apa inovasi, gitu ya, atau ide gitu kreatif. Enggak, self awareness. Iya, self awareness. Kalau aku udah biasa dengerin ya. Karena orang suka bilang inovasi itu kan yang di luarnya. Tapi kalau fenomena gunung es itu kan inovasi butuh banyak orang, komunikasi, disiplin. Jadi kalau kita nggak connect sama orang, resource kita nggak bisa bikin sesuatu yang besar lah. Kalau finance itu kan hanya ujungnya. Nah, kita nggak bisa connect sama orang kalau kita nggak connect sama diri sendiri. Jadi kayak selama 1 bulan itu juga saya bilang, saya selama ini bikin pusing siapa, bikin ngerti siapa, itu ternyata worth it banget ya. Jadi mulai kayak bisa ngerasain kayak, oh dulu nih kayaknya ini aku impulsif aja, yang ini aku full aware gitu. Ternyata jauh lebih penting dari yang saya bayangin. Oke, self awareness. Karena kemampuan untuk kenal diri, kemampuan untuk nyaman dengan diri sendiri itu nanti akan muncul sebagai kemampuan untuk membina relasi juga gitu ya, kemampuan untuk membangun tim untuk kemudian sama-sama berinovasi dan ya karena kalau kita nggak connect sama tim kita, nanti kita akan connect sama yang lain kan. Yang baik begitu. Kita connect sama lifestyle lah, kita takut kata orang apa karena kita kehilangan koneksi. Iya kan? Betul, karena kita kehilangan koneksi sama diri kita sendiri. Kita sebetulnya bukan cuma sedang kehilangan diri, kita sedang kehilangan values juga gitu kan. Pegangan kita nih apa, terus kita kayak nyari-nyari di luar dengan segala flexing, segala distraksi-distraksi yang sebetulnya belum tentu ngebantu kita sebagai pengusaha. Kalau boleh ekstrim gitu ya, kayaknya baru akhir-akhir ini orang baru sadar, oh itu ternyata sepenting itu ya. Bahkan kurikulum dan sekolah bisnis itu belum naruh itu di depan kan. Saya kan nanya sama yang ngambil sekolah bisnis di luar, self awareness-nya ada nggak? Ya nggak sempet karena tadi ya banyak hal-hal teknis. Dimana menurut saya bener sih karena itu juga kalau nggak teknis itu nggak dikerjain kan bisnisnya nggak jadi. Tapi kalau boleh self awareness itu di depan sebetulnya kayaknya lebih bagus. Sebenarnya sih salah satu faktornya juga mungkin karena self awareness itu kan nggak bisa kayak dibimbelin kan Bang. Itu dia. Nggak bisa kayak gue ikut executive course di Harvard atau di Babson terus gue tiba-tiba self awareness-nya berubah drastis kayak butuh proses, butuh waktu panjang bahkan ditumbuhkan di dalam keluarga gitu. Jadi kalau teman-teman parents gitu ya, orang tua atau guru yang bilang bahwa kurikulum kita nih kurikulum yang menumbuhkan entrepreneurship, jangan langsung ke teknis gitu ya. Jadi ngembangin si kompetensi dirinya dulu, kesadaran dirinya dulu mumpung masih punya waktu dari sekarang gitu sampai nanti. Ya saya juga pas mikir sampai maksudnya baru umur 40 baru menemukan, cuman pas pikir-pikir ya wajar ya sebetulnya ya dan setiap perusahaan kita naik kan kita butuh kesadaran baru gitu. Dan itu kan baru menemukan, bukan baru mempraktekkan Bang. Oh iya. Jadi kan sebenarnya itu kayak dipraktekin dari kecil tapi baru diformulasikan sebagai ternyata nih yang gue punya, ternyata yang gue praktekin selama ini tuh si self awareness itu gitu. Jadi kalau nanya ya mungkin kita sama ada base religi. Betul. Itu ternyata sangat membantu kita jadi pengusaha ya karena at least ketika sholat, puasa tuh kita lebih terkoneksi kan. Iya, betul. Nah terus makanya kalau kita datang ke sekolah internasional, mindfulness, kayaknya aku udah biasa gitu kan. Karena dalam ibadah kan yang kita lakukan itu. Self control gitu. Lagi seru sih.
pertanyaan yang juga selalu muncul. Sebenarnya ini tiap teleponan kayaknya ditanyain sih. Biasanya Bang Salman Saling yang nanya ke provokator. aku, saling memprovokasi. Tapi kayak habis ini ngapain nih Mbak Ella? Bang Salman tuh sering banget nanya kayak gitu. Tapi aku juga selalu nanya kayak habis ini ngapain Bang gitu ya. Nah sekarang ditanya di depan umum nih. Jadi next big thing-nya Bang Salman tuh apa kira-kira? Sebetulnya lagi pengen ngegedein ekosistem kali ya. Kan selama 7 tahun ini ekosistem kita tuh saling belajar dan ini worth it banget sebetulnya. Banyak belajar di ekosistem pendidikan ini. Nah terus makin fokus ke entrepreneurship dan mungkin cinta produk dalam negeri itu juga penting gitu. Bukan beli Paragon sebanyak-banyaknya. Enggak. Yang penting lokal Salah satunya. atau komitmen ke lokal. Saya juga ngelihat negara-negara besar itu kan dibangun sama sekelompok orang gitu ya. Pengusaha-pengusaha kayak Singapura gitu kan. Saya juga kepikiran kalau untuk Indonesia yang lebih baik memang harus lebih banyak pengusaha, entrepreneur, intrapreneur juga yang aktif gitu dan mikirnya jauh gitu panjang. Kayak yuk kita akuisisi teknologi bareng-bareng terus teknologi disebar, buka lapangan kerja. Jadi next big thing-nya mau ngebawa ini to the next level lah. Dan salah satunya lewat kampus-kampus gitu ya. Bang Salman kayak kan terlibat banyak banget nih di pendidikan tinggi sekarang itu untuk jadi fondasi buat suka nggak sadar tahu-tahu majelis wali amanat gitu. Kadang-kadang kan kayak oh ini maksudnya apa ya, terus nah itu yang excited ya, maksudnya dulu belum menjadi wali amanat, belum terkoneksi sama begawan-begawan ya, profesor-profesor yang muridnya banyak aja. Perubahannya udah cukup besar, jadi saya ngerasa kalau kita ulang lagi, tapi kayak iterasi kedua itu harusnya sih dampaknya lebih besar. Terus satu lagi mungkin kebayang ini loh Mbak Ella, yang anak-anak mudanya tuh tiba-tiba kayak punya kesadaran bareng untuk masing-masing bikin transformasi di tempatnya masing-masing. Nah itu aku baru mau nanya tuh. Jadi tadi next big thing buat Salman Subakat. Kalau next small thing buat yang nonton, kira-kira habis nonton ini terus kepengin jadi pengusaha, itu start small-nya tuh dari mana Bang? Kalau menurut saya mulai dari dalam ya. Jadi kalau teman-teman kerja, teman-teman mulai pakai, kalau aku yang punya perusahaan gimana. Jadi kayak increase your ownership. Terus kalau teman-teman invest, teman-teman jangan cuma invest, cuman kayak bantuin gitu loh. Saya pernah ngobrol di seminar, kita ikut promosiin gitu, as if kita tuh owners. Karena ownership itu ternyata perlu dipelajarin. Kan kadang-kadang kita punya sesuatu tapi kita nggak own, kita kayak take it for granted. Nanti intuisinya tuh keasah sih. Kayak, ayo kita sama-sama beli saham ini, kita sama beli produk ini, terus kok makin lama ownership level tuh makin tinggi. Jadi semakin kita punya ownership sama tempat kita bekerja, semakin kita punya ownership sama apa yang kita pakai, sama teman dan sebagainya. Itu kita sebenarnya sedang melatih entrepreneurship kita juga gitu ya. Oke. Jadi dimulai itu kecil banget, bisa dimulai langsung habis nonton ini, dan tadi mudah-mudahan cita-cita besarnya lebih banyak pengusaha di Indonesia yang pada akhirnya ngebangun bangsa buat jangka panjang, itu jadi sesuatu yang kita wujudkan sama-sama. Karena family business jadi cepet nikah. Cepet nikah gitu ya. Jangan lupa tadi MT sama dengan menantu loh. Itu salah satu pesan pentingnya juga. Makasih ya Bang Salman. Terima kasih. Salam buat semua Paragonian. Terima kasih semua yang sudah menikmati Merdeka hari ini. Mudah-mudahan ada yang dapat panduan untuk pengembangan karirnya, ada yang dapat panduan untuk gimana menumbuhkan pengusaha-pengusaha sejak dini di rumah masing-masing ataupun di kelas masing-masing, dan pastinya makin banyak yang terinspirasi sama proses yang sudah dilalui oleh Bang Salman Subakat dan seluruh keluarga di Paragon. Thank you udah nonton.